Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaira Azhara Putri dengan NIM 6670230139 dari kelas 3E Ilmu Pemerintahan angkatan 2023. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemerintahan daerah yang diampu oleh Pak Luki Oka Prastio, SIP MP. Jadi, di sini saya akan menjelaskan pemikiran saya yang tertuang ke dalam esai. Jadi yang pertama dimulai dari judul. Saya mengambil judul Dinamika dan Kompleksitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Analisis kewenangan khusus Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah Istimewa Papua, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Yang pertama di sini dibuka dengan pendahuluan. Jadi, implementasi otonomi daerah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi, dengan berbagai daerah yang memiliki status khusus atau istimewa. Jadi, contohnya itu ada Aceh, DI Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta. Itu 4 daerah yang menjadi contoh nyata dari provinsi-provinsi yang mendapatkan keistimewaan tersebut, yang berdasarkan pertimbangan historis, kultural, dan strategis dalam kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan daerah-daerah tersebut itu bukan hanya mencerminkan keberagaman yang ada di Indonesia, namun juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dinamika sosial politik yang terus berubah, tantangan pembangunan yang kompleks, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin beragam menjadi faktor pendorong untuk lebih memahami bagaimana kewenangan khusus ini diterapkan. Kondisi ini menjadi semakin rumit ketika menghadapi masalah yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran yang tidak merata, serta perlunya koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah pusat. Permasalahan yang muncul tidak hanya terfokus pada aspek implementasi kewenangan khusus, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam, isu hak asasi manusia, serta harmonisasi kebijakan dengan daerah sekitarnya. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis bagaimana dinamika ini berpengaruh terhadap efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi setiap daerah istimewa memiliki kerangka hukum yang mengatur pelaksanaan otonomi khususnya, dengan penekanan pada aspek yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Misalnya yang pertama itu Aceh. Aceh diakui karena penerapan syariat Islam yang juga memunculkan berbagai tantangan terkait hak asasi manusia. Lalu di sisi lain ada Papua. Papua menghadapi persoalan mendasar berupa ketimpangan pembangunan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa keistimewaan yang diberikan tidak otomatis menjawab kebutuhan masyarakat, melainkan memerlukan strategi implementasi yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, dinamika kewenangan khusus juga menuntut pengelolaan sumber daya dan anggaran secara akuntabel untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat luas. Meskipun Aceh, Papua, dan Yogyakarta menerima alokasi dana khusus yang signifikan, hasilnya seringkali tidak sebanding dengan harapan. Misalnya di Aceh, dana otonomi khusus belum sepenuhnya mampu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Lalu di Papua, meskipun mendapatkan dana terbesar, Papua masih menghadapi persoalan mendasar seperti rendahnya indeks pembangunan manusia atau IPM. Lalu di DKI Jakarta, meskipun memiliki kapasitas fiskal yang kuat, DKI Jakarta masih dihadapkan pada tantangan urbanisasi yang kompleks. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah-daerah dengan status khusus ini juga menjadi aspek yang krusial. Tantangan koordinasi muncul akibat perbedaan interpretasi kebijakan antara tingkat pusat dan daerah. Contohnya itu di Aceh, pelaksanaan qonun berbasis syariat Islam seringkali berbenturan dengan hukum nasional yang lebih inklusif terhadap hak asasi manusia. Lalu di Yogyakarta, meskipun hubungan dengan pemerintah pusat relatif harmonis, modernisasi tata kelola pemerintahan harus tetap mempertimbangkan nilai-nilai budaya tradisional keraton. Lalu di Papua,
Papua itu juga masih menghadapi tantangan yang lebih kompleks, terutama dalam upaya menciptakan dialog yang efektif antara pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengatasi konflik sosial. Dengan latar belakang tersebut, hal ini menjadi penting untuk mengevaluasi dinamika penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah istimewa tersebut secara komprehensif. Evaluasi ini harus mencakup aspek hukum, implementasi kewenangan, pengelolaan anggaran, hingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemahaman yang mendalam terhadap tantangan dan peluang yang ada akan membantu menciptakan kebijakan yang lebih adaptif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Lalu lanjut di sini ke pembahasan. Di pembahasan ini saya menuliskan 3 poin. Yang pertama itu ada kerangka hukum dan implementasi kewenangan khusus. Jadi, landasan hukum yang memberikan kewenangan khusus kepada keempat daerah tersebut memiliki karakteristik yang unik. Yang pertama itu ada Aceh. Aceh mendapatkan keistimewaannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang tidak hanya memberikan kewenangan dalam implementasi syariat Islam, tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam beberapa tahun terakhir, Aceh menghadapi tantangan serius dalam menyelaraskan pelaksanaan syariat Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Kasus-kasus pelanggaran hak-hak minoritas seperti yang terjadi pada komunitas LGBT menjadi sorotan internasional dan menunjukkan perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengimplementasian syariat tersebut. Selain isu hak asasi manusia, Aceh juga menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan, pada 2024 terdapat sejumlah ketidakefisienan dalam pengelolaan dana hasil minyak dan gas yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama Aceh. Salah satu kasus yang mencolok yang ditemukan adalah mangkraknya proyek pembangunan kilang minyak yang seharusnya menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal. Ketidaksesuaian antara perencanaan proyek dengan kebutuhan masyarakat setempat menjadi salah satu penyebab utama kegagalan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam proses perencanaan dan pengawasan, yang pada akhirnya menghambat upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap tata kelola sumber daya alam di Aceh agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperbaiki mekanisme perencanaan dan pengawasan proyek, termasuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas pemerintah daerah, termasuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, harus menjadi prioritas utama. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, Aceh dapat mengoptimalkan keistimewaannya sebagai daerah yang tidak hanya kaya akan budaya dan nilai religius, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu di sisi lain, Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh status istimewanya melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memungkinkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur tanpa pemilihan umum. Sistem monarki yang terintegrasi dengan demokrasi modern menciptakan dinamika unik di Yogyakarta. Misalnya, dalam pengelolaan pariwisata, meningkatnya kunjungan wisatawan telah menyebabkan degradasi lingkungan di kawasan wisata seperti Malioboro. Konflik penggunaan lahan antara kepentingan komersial dan pelestarian budaya semakin sering terjadi, seperti protes masyarakat terkait pembangunan hotel di kawasan heritage. Pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi tata ruang dan yang lebih ketat untuk memastikan pelestarian budaya tetap terjaga di tengah modernisasi. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah menerapkan sistem e-government untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, integrasi sistem ini dengan nilai-nilai tradisional keraton menghadirkan tantangan tersendiri. Misalnya, pengelolaan dokumen sejarah dan arsip budaya
seringkali mengalami kendala teknis karena kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan pelestarian budaya. Lalu lanjut sini daerah istimewa Papua. Daerah istimewa Papua ini mendapatkan kewenangan khusus melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001. Kini menghadapi tantangan besar terkait kesenjangan pembangunan dan konflik sosial. Meskipun dana otonomi khusus yang diberikan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, efektivitas penggunaan dana tersebut masih dipertanyakan. Kasus terbaru menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memberdayakan masyarakat adat, ketidakpuasan terhadap pembangunan yang tidak merata masih sering memicu konflik antara masyarakat adat dan pemerintah. Selain itu, konflik sosial antara masyarakat adat dan pemerintah juga masih sering terjadi. Contohnya pada tahun 2024, protes masyarakat adat terhadap pembangunan tambang emas di Kabupaten Mimika berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan. Pemerintah perlu lebih serius melibatkan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan untuk menghindari konflik semacam ini di masa depan. Lalu yang terakhir ini ada DKI Jakarta, yaitu DKI Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang memberikan sistem pemerintahan yang berbeda dari daerah lain. Tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini mencakup pengelolaan urbanisasi yang sangat cepat, masalah transportasi massal dan kebutuhan untuk berkoordinasi dengan daerah penyangga dalam konsep Greater Jakarta. Ketidakpastian terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga memunculkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur di Jakarta. Rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan Jakarta. Sebagian kalangan mengkhawatirkan bahwa pemindahan ini dapat mengurangi daya saing ekonomi Jakarta. Namun, pemerintah daerah melihatnya sebagai peluang untuk merevitalisasi Jakarta menjadi pusat bisnis dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi jangka panjang yang jelas untuk memastikan Jakarta tetap menjadi kota yang kompetitif secara global. Lalu lanjut ke poin kedua, di sini itu ada pengelolaan anggaran khusus dan akuntabilitas. Jadi, keempat daerah istimewa ini menerima alokasi anggaran khusus yang berbeda dengan daerah lain, yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aceh sebagai contoh mendapatkan dana otonomi khusus serta tambahan dana bagi hasil minyak dan gas. Namun, analisis terkini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang besar tersedia, masih terdapat tantangan dalam efektivitas penggunaan dan pemerataan pembangunan. Misalnya, program-program pemberdayaan ekonomi yang seharusnya dapat mengurangi kemiskinan seringkali tidak terdistribusi dengan baik, sehingga kesenjangan ekonomi antar wilayah di Aceh masih mencolok. Lalu ada contoh lain. Pada 2024 terjadi penundaan pembangunan proyek infrastruktur jalan yang menghubungkan Banda Aceh dengan daerah terpencil karena ketidaksesuaian anggaran. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan belum mampu mencapai targetnya, terutama di wilayah pedesaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Aceh perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran, termasuk melalui sistem digitalisasi keuangan. Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mempermudah masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran. Lalu, di daerah istimewa Yogyakarta menerima dana keistimewaan yang dikenal sebagai Danais, yang digunakan untuk mendukung urusan kebudayaan, tata ruang, dan pertahanan. Jadi, meskipun ada keberhasilan dalam preservasi budaya, tantangan yang dihadapi adalah sinkronisasi dengan kebutuhan pembangunan modern. Kasus terkini seperti konflik penggunaan lahan antara pembangunan pariwisata dan pelestarian budaya
menunjukkan adanya perlunya pendekatan yang lebih holistik dan inklusif terhadap pengelolaan anggaran. Pemerintah Yogyakarta perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu lanjut ke daerah istimewa Papua yang menerima dana otonomi khusus yang sangat amat besar. Daerah istimewa Papua ini menghadapi realitas bahwa meski anggaran tersedia, indeks pembangunan manusia di sana masih relatif rendah. Evaluasi terkini mengungkapkan bahwa tata kelola dan pengawasan anggaran di Papua perlu diperbaiki. Kasus terbaru terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana otonomi khusus semakin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Pada tahun 2024, laporan investigasi mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat daerah terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan masyarakat, dengan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik justru disalahgunakan. Hal ini memicu protes dari masyarakat yang merasa dirugikan, serta mendorong pemerintah pusat untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana otonomi khusus di Papua. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan juga mulai ditekankan sebagai langkah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan transparan. Lalu yang terakhir itu DKI Jakarta. Dengan kapasitas fiskal tertinggi di Indonesia, DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan efisiensi penggunaan anggaran dalam mengatasi Lalu lanjut DKI Jakarta. Dengan kapasitas fiskal tertinggi di Indonesia, DKI Jakarta dihadapkan pada tantangan efisiensi penggunaan anggaran dalam mengatasi masalah perkotaan yang kompleks seperti banjir, kemacetan, dan permukiman yang kumuh. Proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembangunan MRT dan penanggulangan banjir kerap kali terhambat oleh masalah koordinasi dan pengawasan, yang pada akhirnya berdampak pada keberhasilan program-program tersebut. Kasus terbaru yaitu terkait proyek normalisasi sungai di Jakarta menunjukkan adanya keterlambatan akibat konflik antara pemerintah daerah dan pihak swasta mengenai alokasi anggaran dan tanggung jawab pelaksanaan. Selain itu, laporan mengenai kurangnya transparansi dalam proses tender proyek infrastruktur juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif. Untuk mengatasi masalah ini, DKI Jakarta perlu memperkuat mekanisme koordinasi antar instansi serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek untuk memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran. Lalu lanjut ke poin yang ketiga, yaitu koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah istimewa ini memerlukan mekanisme koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan daerah lain. Dalam konteks ini, Aceh menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan perbedaan interpretasi terhadap regulasi yang ada. Kasus terkini terkait ketidakpahaman antara Konun Aceh dan hukum nasional menunjukkan perlu adanya harmonisasi yang lebih baik. Misalnya, dalam pelaksanaan syariat Islam, sering terjadi benturan antara hukum nasional yang memberikan hak asasi manusia dan konun yang mengatur norma-norma lokal. Contohnya, pada tahun 2024, munculnya konflik antara pemerintah Aceh dan kelompok masyarakat sipil terhadap penerapan konun syariat yang dianggap diskriminatif, menyoroti kebutuhan mendesak untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu lanjut ke Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun hubungan dengan pemerintah pusat relatif harmonis, tantangannya
tetap ada dalam hal modernisasi tata kelola pemerintahan tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional. Kasus integrasi sistem e-government dengan sistem tradisional keraton menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah berusaha untuk tetap relevan di era digital sambil tetap mempertahankan kekayaan budaya yang ada. Namun, pada tahun 2024, protes masyarakat terhadap digitalisasi arsip budaya menunjukkan ketidakpuasan terhadap pendekatan yang diambil. Masyarakat khawatir bahwa pengelolaan digital dapat mengancam keberlangsungan tradisi lisan dan dokumen fisik yang memiliki nilai sejarah. Hal ini mengindikasikan perlunya dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian budaya. Lalu, Papua menghadapi tantangan koordinasi yang lebih kompleks, terutama terkait isu keamanan dan pembangunan infrastruktur. Kasus mutakhir terkait konflik antara kelompok bersenjata dan pemerintah menunjukkan perlu adanya penguatan dialog dan koordinasi untuk menyelesaikan konflik yang masih berlangsung. Dalam hal ini, pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dalam dialog dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Contohnya, pada tahun 2024, bentrokan di Kabupaten Intan Jaya antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata kembali memicu kekhawatiran akan stabilitas di wilayah tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang melibatkan masyarakat lokal dalam dialog dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan serta menciptakan solusi jangka panjang bagi masalah keamanan. Lalu sini yang terakhir ada DKI Jakarta. DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki tantangan koordinasi yang unik, terutama terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara dan transformasi Jakarta menjadi pusat bisnis dan keuangan. Rencana ini memicu perdebatan tentang bagaimana Jakarta akan mengelola pertumbuhan urban yang cepat, mengingat tantangan infrastruktur yang sudah ada. Pada tahun 2024, munculnya ketidakpastian mengenai dampak pemindahan ibu kota terhadap investasi di Jakarta, menyebabkan beberapa investor menunda proyek mereka. Pemerintahan daerah perlu merumuskan strategi jangka panjang untuk memastikan bahwa Jakarta tetap kompetitif secara ekonomi sambil menangani masalah perkotaan seperti kemacetan dan banjir yang lebih efektif. Lalu lanjut ke penutup. Jadi, penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah dengan status khusus merupakan bentuk pengakuan terhadap keragaman dan keunikan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kompleksitas yang dihadapi mencakup aspek implementasi kewenangan khusus, pengelolaan anggaran, dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerah istimewa memerlukan beberapa prasyarat penting, seperti kejelasan pembagian kewenangan, sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan, mekanisme koordinasi yang efektif, dan kapasitas aparatur yang memadai. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah di daerah-daerah istimewa, diperlukan evaluasi keberlanjutan terhadap implementasi kebijakan, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Harmonisasi antara nilai-nilai lokal dan dengan tuntutan modernisasi juga menjadi kunci untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah istimewa. Pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil akan sangat menentukan dalam menghadapi tantangan yang ada di masa depan. Pengelolaan anggaran menjadi salah satu aspek krusial yang memastikan manfaat dari status khusus yang dirasakan oleh masyarakat. Evaluasi menunjukkan bahwa meskipun dana khusus yang signifikan dialokasikan, hasilnya seringkali belum optimal. Ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran, korupsi, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas menjadi hambatan utama. Dalam hal ini diperlukan perbaikan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, termasuk melalui digitalisasi sistem keuangan dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Penting juga untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah istimewa dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Koordinasi yang lebih baik dapat membantu menyelesaikan perbedaan interpretasi kebijakan, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta menciptakan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Upaya dialog yang lebih intensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pemerintah pusat menjadi langkah strategis dalam mengatasi tantangan sosial politik dan pembangunan. Lebih lanjut, keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus harus diukur tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi indikator penting yang perlu terus dipantau. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan dan inklusivitas akan membantu menciptakan model otonomi khusus yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dalam menghadapi dinamika global dan tantangan domestik, daerah istimewa di Indonesia perlu terus berinovasi dan beradaptasi. Pemberdayaan masyarakat lokal, perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan harus menjadi fokus utama. Dengan pendekatan yang tepat dan komprehensif, otonomi khusus dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat integrasi nasional sekaligus memberikan ruang bagi keberagaman daerah. Terakhir, keberhasilan otonomi khusus di Indonesia bergantung pada kemampuan semua pihak untuk berkolaborasi, termasuk masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Komitmen yang kuat dari pemerintahan pusat dan daerah untuk mengatasi berbagai kendala yang ada akan menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Sekian pemikiran saya yang tertuang dalam esai untuk tugas UAS pemerintahan daerah. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.